Abdurrahman bin Auf. Wah, ini harus Pak, aman Pak ini Pak. Abdurrahman bin Auf, keutamaannya Abdurrahman bin Auf, satu-satunya sahabat yang pernah jadi imamnya Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar itu masih hilafiyah, ketika Rasulullah sakit, ada yang mengatakan Rasulullah tidak sampai jadi makmum. Karena Rasulullah ketika datang Abu Bakar mundur. Jadi Abu Bakar ada riwayat yang mengatakan tidak pernah ngimami. Tapi ulama sepakat, semua riwayat sepakat, yang pernah ngimami cuma satu, Abdurrahman bin Auf. Berarti mulia kan Pak? Sampai jadi imami ustadz itu luar biasa Pak. Paham ya? Ada ustadz makmumnya, sampai imamnya itu luar biasa Pak. Bisa ngimami ustadz. Ini enggak, bisa ngimami Rasulullah. Satunya sahabat yang pernah ngimami Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Orang mulia tapi kaya. Abdurrahman bin Auf. Hadisnya sampean bisa baca di riwayat Imam An-Nasai, Imam Muslim. Hampir semuanya sahih. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai aminun fi ahli sama wa aminun fi ahli ardi. Orang terpercaya di bumi dan langit. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf. Pun, ini saya katakan bagaimana memulai. Coba Pak, jangan baca ini. Saya nggak baca Arabnya, biar nggak lama. Intinya begini. Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah, beliau tidak punya sepeser uang apapun. Karena ketika beliau hijrah hanya bawa pakaian, tidak bawa sama sekali harta. Artinya datang ke Madinah bukan hanya kere Pak, kerenya pol. Oh iya, rumah nggak punya, pakaian hanya punya yang dipakai, nggak punya apa-apa. Berarti ketika hijrah mulai dari nol, nol betul Pak. Ketika hijrah saudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Rabi. Sahabat Sa'ad bin Rabi itu nawari ke Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 rumah, sampean pilih mana rumah yang bagus saya kasihkan. Saya punya tanah, sampean pilih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ini Pak penting Pak. Mentalnya mental bukan mental proposal Pak. Abdurrahman bin Auf apa? Ketika ditawari, beliau mengatakan barakallahu li ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Saya tidak butuh bantuan sampeyan, terima kasih. Tolong tunjukkan ke saya mana pasar biar saya kuasai. Modalnya berapa Pak? 0. Datang ke pasar. Tapi luar biasa, Abdurrahman bin Auf nggak tahu bagaimana caranya, satu hari itu langsung untung 1 dirham. Saking pinternya wong dagang ini. Nggak gawe modal 0, teko nang pasar 1 hari langsung dapat keuntungan 1 dirham. Nah ini penting. Keuntungan 1 dirham bagi yang belum nikah, Abdurrahman bin Auf keuntungannya langsung untuk mahar. Barokah Pak. Jadi keuntungannya untuk mahar. Tapi yang sudah jadi bapak-bapak tidak usah niru. Oh, biar barokah saya pingin mahar, nggak usah gitu. Sudah selesai sampean. Sudah selesai. Abdurrahman bin Auf dapat untung langsung besok untuk nikah. Makanya kalau ada pemuda bisnis belum nikah itu repot Maka Abdurrahman bin Auf untung 1 dirham langsung nikah, kemudian langsung bisnis sampai menjadi orang yang sukses dari 0 betul. Sampai masih punya uang nggak? Masih. Abdurrahman bin Auf itu hijrah 0, nggak punya apa-apa. Insya Allah. Bagaimana kesuksesannya Pak? Nah, karir bisnisnya Pak, itu karir bisnisnya. Warisannya kalau saya hitung banyak. Kalau yang tunai itu sekitar 8,16 T. Saya langsung skip aja. Jadi, itu tunainya Pak. Belum tanah, belum harta yang tidak bergerak. Karena Abdurrahman bin Auf itu punya kuda, untanya 1000. Jadi selain uang yang 8,16 T, beliau punya unta 1000, 3000 kambing, 100 kuda. Itu belum tanah, belum dihitung tanahnya itu Pak. Makanya yang paling kaya Abdurrahman bin Auf. Wes. Coba kita lihat Pak kontribusinya Pak. Nah ini penting kontribusinya. Abdurrahman bin Auf kontribusinya pernah suatu ketika membawa 700 onta isi makanan penuh di sodakonya sauntoe saisine. Insya Allah. Unta itu Pak di Arab Saudi saya kemarin searching, kalau unta yang merah yang paling bagus Pak.
Itu bisa sampai 1 miliar harganya Pak. Kalau unta merah ya, unta merah yang bagus itu bisa 1 miliar. Itu beliau pernah sodakoh 700 unta saisine Pak. Jadi 700 unta itu ngangkut makanan, ngangkut gandum, macam-macam. Dikekno sak untone saisine. Abdurrahman bin Auf. Insyaallah. Abdurrahman bin Auf itu pernah sodakoh sebanyak 4.000 kemudian 40.000 dinar Pak. Berapa 40.000 dinar? Itu kalau saya hitung sekitar 172,4 miliar sekali sodakoh. Insya Allah. Abdurrahman bin Auf itu juga pernah membeli tanah nilainya 40.000 dinar, setara 102 miliar. 102 miliar setelah dapat uang itu tidak masuk rumah, langsung dibagikan kepada orang-orang Bani satu kota, orang muhajirin dan istri Rasul. Jadi jualan tanah 100,2 miliar langsung dibagi sak kota. Insya Allah cukup Pak, kota Pak, sak lontar ya cukup Pak. Pun. Kemudian Abdurrahman bin Auf Pak, ini pernah auso bi khamsina alfa dinarin fi sabilillah, pernah wasiat sekitar 50.000 dinar, berarti sekitar 127 miliar sekali sodako. Masya Allah, luar biasanya Pak. Ini yang jarang Pak. Abdurrahman bin Auf kesehariannya, kata sahabat, karena Abdurrahman bin Auf yang bawah, la yu'rafu min baini abidi. Abdurrahman bin Auf itu Pak, kalau jenengan ketemu itu jenengan bingung endi bose endi pegawai. Itu Abdurrahman bin Auf yang hartanya triliunan itu. Jadi kalau ketemu itu bingung, iki sing bos sing ndi sih? Karena Abdurrahman bin Auf itu pakaiannya sama dengan pegawainya. Masya Allah, ini Abdurrahman bin Auf. Kalau makan itu nangis Pak, makan enak itu nangis. Itu Abdurrahman bin Auf. Sugih tapi makan enak itu nangis. Itu Abdurrahman bin Auf. Masya Allah Pak.